Pemirsa, unjuk rasa mahasiswa dan koalisi masyarakat sipil di Makassar, Sulawesi Selatan berlangsung ricuh. Mereka menuntut reformasi Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan akibat mangkraknya beberapa kasus. Unjuk rasa dari aliansi aktivis dan masyarakat sipil di depan kantor Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan berlangsung ricuh. Ratusan pengunjuk rasa mendorong dan menendang pagar kantor Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan meski telah dipasang kawat berduri. Ketegangan juga sempat terjadi saat pengunjuk rasa menghalangi pengguna jalan yang melintas. Dalam aksinya, massa menuntut reformasi kejaksaan serta menyoroti 16 kasus dugaan korupsi yang dinilai tidak jelas penanganannya dan belum memiliki kepastian hukum. Bahwasanya reformasi Kejaksaan Republik Indonesia, dalam hal ini Kejaksaan Sulawesi Selatan, karena hal ini kami kemudian anggap bahwasanya ada beberapa kemudian kasus yang mangkrak di tubuh Sulawesi Selatan. Aksi baru berakhir setelah perwakilan Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan keluar dan menemui perwakilan pengunjuk rasa. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Julius Vin, iNews melaporkan. Ratusan warga desa Sagea dan desa Kia menduduki dan memblokade aktivitas tambang nikel di Kabupaten Halmahera Tengah, Provinsi Maluku Utara. Aksi warga itu merupakan buntut kekecewaan lantaran perusahaan tidak menepati kesepakatan. Aktivitas perusahaan tambang nikel PT Mining Abadi Indonesia digeruduk warga desa Sagea dan desa Kia, Kabupaten Halmahera Tengah, Provinsi Maluku Utara. Masa aksi yang didominasi ibu-ibu ini menagih janji atau kesepakatan yang sudah dibuat. Tidak mungkin dia begitu, tidak mungkin dia bikin pertemuan di pusat terus. Massa menduduki dan memblokade seluruh kegiatan perusahaan tambang, terutama aktivitas pembuatan ore nikel ke kapal. Aksi warga dua desa ini dikawal ketat aparat kepolisian. Aksi warga ini dipicu lantaran pihak perusahaan PT Mining Abadi Indonesia hingga kini belum juga menepati janji kesepakatan. Sudah 5 kali dijanji, terpenuhi. Terpenuhi, Pak. Kalau penuhi berarti kita taruh di sini. Kalau penuhi berarti ibu-ibu taruh di sini. Haknya apa ini, Ibu? Haknya cuma pemuatan. Oh, Pemuatan 1 kakak 350. Itu yang kita tuntut karena seperjanjian dari Shanghai. Sementara itu, upaya pemerintah Kabupaten Halmahera Tengah berupaya menengahi kedua pihak dan segera menyelesaikan masalah, sedangkan masyarakat bersikeras dengan kesepakatan awal. Dari Ternate, Maluku Utara, Ismail Sangaji, iNews melaporkan. Tolak pengoperasian bus Trans Bekasi Keren atau Trans Beken, ratusan sopir angkutan kota di Kota Bekasi, Jawa Barat menggelar aksi unjuk rasa. Dalam aksinya, sopir angkutan kota melakukan penyisiran ke sejumlah angkutan kota lain yang masih membawa penumpang. Ratusan sopir angkot melakukan aksi unjuk rasa di depan kantor pemerintah Kota Bekasi. Para sopir angkot menolak pengoperasian bus Trans Beken milik pemerintah Kota Bekasi yang bersinggungan langsung dengan jalur angkutan kota. Dalam aksinya, para sopir memblokade pintu masuk kantor pemerintah Kota Bekasi dan melakukan penyisiran kepada sesama sopir angkot yang masih membawa penumpang. Sejumlah penumpang terpaksa turun dan menggunakan moda transportasi lain. Apalagi sekarang kita kan sebagai supir angkot ini kan yang disewa kan udah pada susah, banyak saingan. Ya nggak ditambah lagi kalau itu masuk juga, Pak. Kami mau makan apa? Saya kira ini nanti hanya perlu sosialisasi. Perlu sosialisasi karena sebetulnya kan mereka bergerak pada tempat-tempat yang berbeda. Sopir angkot menuntut pemerintah Kota Bekasi untuk menghentikan dan mengkaji ulang rencana pengoperasian bus Trans Beken yang jalurnya bersinggungan langsung dengan jalur angkutan kota.
Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan. Ratusan emak-emak di Cirebon, Jawa Barat menggeruduk kantor Bank Cirebon. Emak-emak yang juga nasabah ini panik, uang simpanannya hilang pemirsa lantaran Bank Cirebon dicabut izinnya. Ratusan emak-emak menggeruduk kantor Bank Cirebon, Jawa Barat setelah Otoritas Jasa Keuangan mencabut izin usaha Bank Cirebon. Para nasabah panik dan berusaha menarik uangnya dari bank tersebut akibat menerima informasi dari media sosial. Mereka meminta kejelasan dan jaminan terhadap uang simpanannya di bank tersebut. Emak-emak yang rata-rata pedagang pasar ini khawatir tabungannya bertahun-tahun hilang tanpa bekas. Kita kaget gitu, sebagai nasabah kaget lah karena uang di sini banyak dan nasabahnya juga banyak. Tanpa informasi Dulu. tiba-tiba aja. Tiba-tiba karena minggu kemarin saya sudah bayar gitu untuk bulan ini. Tidak ada pengumuman apapun, tidak ada. Ya informasinya cepetan nih diambil. Soalnya udah meledak ya. Kasusnya banyak. Nutup terus dari LPK apa? LPS? Bukan dari OJK? Oh, OJK-nya udah ditutup. Sementara itu, OJK Cirebon mengimbau para nasabah tetap tenang dan tidak panik karena lembaga penjamin simpanan telah menjamin uang nasabah tidak akan hilang. Sesuai dengan permintaan LPS, OJK melakukan penutupan dan kami menghimbau kepada seluruh masyarakat dan nasabah diharap tenang, tidak perlu panik karena dana simpanan semuanya dijamin oleh LPS sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sebelumnya, OJK Cirebon mencabut izin usaha Bank Cirebon setelah LPS memutuskan tidak melakukan penyelamatan terhadap bank daerah tersebut. Dari Cirebon, Jawa Barat, Mahardika, iNews melaporkan. Aksi copet di tengah keramaian di kawasan pusat perbelanjaan Blok M Kebayoran Baru, Jakarta Selatan viral di media sosial. Dalam rekaman CCTV, pelaku terlihat memanfaatkan kelengahan korban untuk mengambil ponsel yang tergeletak di atas meja. Aksi pencopet mengambil telepon genggam seorang wanita di atas meja di kawasan Blok M terekam kamera pengawas dan viral di media sosial. Sebelum menjalankan aksinya, pelaku yang beraksi seorang diri ini sempat mondar-mandir memantau lokasi. Ketika korban lengah meletakkan ponsel di atas meja, pelaku pun dengan cepat mengambil ponsel tersebut dan kabur. Kepolisian Polres Metro Jakarta Selatan mengaku mengetahui pencurian tersebut dan telah melakukan pengecekan di lokasi. Namun korban pencurian tidak melapor ke polisi. Iya, sementara kita masih menunggu ya tentang laporan dari si korban, baik di Polsek maupun di Polres. Polisi mengimbau kepada masyarakat khususnya pengunjung tempat-tempat ramai agar lebih berhati-hati dalam menjaga barang-barang bawaannya. Polisi juga telah menyebar anggota berpakaian preman di seputar kawasan Blok M. Polisi mengungkap kasus tindak pidana perdagangan orang atau TPPO yang ditemukan di suku Anak Dalam, Jambi. Polisi berhasil menyelamatkan 4 balita dan menangkap 10 orang tersangka. Polda Metro Jaya mengungkap kasus tindak pidana perdagangan orang yang ditemukan di suku Anak Dalam. Pengungkapan berawal dari kasus perdagangan balita RZA berusia 3 tahun di Taman Sari, Jakarta Barat pada 21 November 2025 lalu. Selain balita RZA, polisi menemukan 3 balita lainnya yang ikut menjadi korban perdagangan orang. Total 4 balita yang diamankan ini berada di usia 5-6 bulan, yang paling tua 3 tahun. Keempat korban kemudian langsung dievakuasi dan dibawa ke Jakarta untuk mendapatkan perawatan medis dan pemulihan psikologis di bawah pendampingan dinas sosial. Kami berhasil menyelamatkan 4 orang anak yang menjadi korban dari tindak pidana perdagangan orang ini. Dan keempat orang korban anak ini saat ini sedang dalam proses perawatan pada Dinas Sosial DKI Jakarta. Selain korban, polisi menangkap 10 orang yang kini telah ditetapkan sebagai tersangka. Tersangka yang ditahan di Polres Metro Jakarta Barat kini dijerat Undang-Undang Perlindungan Anak dan Tindak Pidana Perdagangan Orang dengan ancaman penjara maksimum 15 tahun. Dari Jakarta, Indira Utomo, Andri Setiawan, iNews melaporkan.
Terungkapnya kasus penjualan 4 anak ke suku anak dalam mengingatkan kita pada kasus Bilkis, korban penculikan yang juga ditemukan di komunitas suku anak dalam tahun lalu. Bocah berusia 4 tahun asal Makassar tersebut dijual seharga 80 juta rupiah. Masyarakat Indonesia dihebohkan oleh kasus penculikan anak yang melibatkan sindikat perdagangan manusia. Pelaku penculikan anak perempuan asal Makassar ini merupakan kejahatan yang terorganisir. Berawal terekam kamera pengawas, seorang perempuan dewasa menggandeng 3 anak kecil berjalan cepat keluar dari area taman. Salah satu anak yang dibawa adalah anak dari pasangan suami istri yang bekerja sebagai pelatih tenis yang dilaporkan hilang. Tim kepolisian bergerak cepat, sepekan kemudian korban berhasil ditemukan di Kabupaten Merangin, Jambi. Satuan Reskrim Polrestabes Makassar melakukan negosiasi selama 2 hari dengan suku anak dalam lokasi terakhir korban ditemukan. Ternyata korban dijual secara berantai ke suku anak dalam di Jambi seharga 80 juta rupiah. Pelaku penculikan mengaku menjual anak yang diculiknya melalui media sosial karena kebutuhan ekonomi. Tim Liputan iNews melaporkan. Heru Anggara, tersangka kasus pembunuhan anak politisi Partai Keadilan Sejahtera Maman Suherman, menggugat Kapolres dan Kasat Reskrim Cilegon. Malah menggugat pemirsa. Gugatan dilayangkan Heru ke Pengadilan Negeri Serang terkait sah atau tidaknya menetapkan dirinya sebagai tersangka. Heru Anggara, tersangka kasus pembunuhan anak politisi PKS Maman Suherman, menggugat Kapolres dan Kasat Reskrim Cilegon. Gugatan dilayangkan Heru ke Pengadilan Negeri Serang terkait sah atau tidaknya penetapan tersangka pada 26 Januari 2026. Heru menempuh jalur pra-peradilan karena ada kejanggalan atas penetapan tersangka kepadanya. Kuasa hukum tersangka Sahat Butar-Butar mengatakan bahwa gugatan pra-peradilan ditempuh setelah mempelajari berkas perkara kliennya. Kami sebagai penasihat hukum telah melihat ada kesempatan dan memungkinkan dilakukan diajukan gugatan pra-peradilan. Itu bisa dijelaskan Pak, catatannya di mana? Mungkin ada beberapa hal, contoh satu, kami melihat SPDP surat perintah di pemberitahuan dimulainya penyidikan itu tidak tertera apa yang dilakukan dan siapa tersangka. Tidak ada SPDP itu nama tersangka. Terus kedua, tidak disebutkan dalam surat penahanan dan penangkapan 2 alat bukti. Nah, itu kesalahan-kesalahan. Dan tidak 2 alat bukti itu adalah putusan MK nomor 21 harus ada alat bukti. Dan pada saat penangkapan dan penahanan dan tersangka tidak disebutkan yang namanya calon tersangka. Sedangkan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 21 itu harus ada calon tersangka dulu, di BAP dulu. Nah, ini tidak ada. Jadi kalau nanti ada BAP atau ada polisi yang BAP, itu dari polisi sendiri pengacaranya. Jadi tidak ada permintaan dari pemohon ya. Kuasa hukum tersangka menambahkan upaya pra-peradilan dilakukan sudah sesuai dan diatur pada KUHP dan keputusan Mahkamah Konstitusi. Dari Cilegon, Banten, Iskandar Nasution, iNews melaporkan. Kita ke informasi berikutnya, misteri pria meninggal dunia dengan kepala terbungkus plastik terjadi lagi ya. Terbungkus plastik di kamar penginapan di Bandar Lampung, Lampung akhirnya terungkap dan korban merupakan warga Kabupaten Tangerang, Banten. Identitas korban berhasil diketahui setelah petugas melakukan identifikasi menggunakan alat Inavis Portable System atau IPS. Berdasarkan hasil identifikasi, korban kelahiran Jakarta berusia 61 tahun, beralamat di Desa Pakulonan Barat, Kecamatan Kelapa II, Kabupaten Tangerang, Banten. Jasad korban telah diserahkan kepada pihak keluarga. Untuk identitas korban sudah terungkap, itu berdasarkan hasil IPS atau sidik jari dan sudah konfirmasi juga. Untuk dari keluarga korban sudah kita minta keterangan dan kita juga sudah komunikasi. Kemudian juga kita juga sekarang saat ini sedang melakukan pendalaman ke saksi-saksi yang lain pada saat korban masuk ke kosan.
Sebelumnya, penemuan jasad seorang pria dengan kepala terbungkus plastik dan dilakban di dalam kamar penginapan di Labuhan Ratu, Bandar Lampung menghebohkan warga sekitar. Dari Bandar Lampung, Andreas Avandi, iNews melaporkan. Bareskrim Polri menahan Direktur Utama dan Komisaris PT Dana Syariah Indonesia dalam perkara dugaan tindak pidana ekonomi khusus. Keduanya diduga menggelapkan dana nasabah mencapai 2,4 triliun rupiah. Diduga menggelapkan dana nasabah hingga 2,4 triliun. Direktur Utama PT Dana Syariah Indonesia Taufik Al-Jufri dan Komisaris PT DSI Ari Rizal Lesmana ditahan Bareskrim Polri. Keduanya diduga melakukan tindak pidana penggelapan penipuan TPPU yang dilakukan PT DSI ke para nasabah. Penahanan dilakukan usai pemeriksaan di Bareskrim. Kuasa hukum menyebut kliennya akan mengembalikan seluruh dana nasabah sepenuhnya dengan dana tambahan senilai 10 miliar rupiah. Dari sisi Pak Taufik bersedia untuk memenuhi kewajiban kepada para lender. Kalau hitungan kita sementara dengan nilai itu, dengan nilai yang kita sudah hitung, beliau bersedia untuk mengembalikan 100% ya, Pak ya. Dari sisi saya, dari sisi beliau, bahkan tadi barusan saya mendapatkan informasi bahwa dari sisi beliau juga bersedia untuk menambah sekitar 10 M tadi kalau saya nggak salah Pak, 10 M atau kurang lebih segitu. Jadi itu bagian dari bentuk itikat baik. Kita ke informasi lainnya, Polda Metro Jaya akan meminta keterangan ahli dalam kasus dugaan penistaan agama yang menjerat komika Panji Pragiwaksono. Polisi telah periksa 27 orang saksi. Kapitumas Polda Metro Jaya Kombes Pol Budi Hermanto menjelaskan pemeriksaan saksi dan ahli dilakukan mendalami materi terkait latar belakang dan tujuan show Mens Rea. Polisi sudah memeriksa 27 orang saksi termasuk terlapor Panji Pragiwaksono. Panji datang memenuhi panggilan Polda Metro Jaya Jumat lalu, dicecar 63 pertanyaan oleh pihak kepolisian. Ada 27 orang yang sudah dimintai keterangan, termasuk pelapor, saksi-saksi. Ini akan berkembang kepada nanti akan permintaan keterangan klarifikasi dari ahli ya. Nah ini berkembang, kemarin juga kami sampaikan bahwa saudara PP hadir atas undangan klarifikasi penyidik didamping dari kuasa hukum. Kita beri ruang kepada teman-teman penyidik untuk mendalami perkara ini. Kuasa hukum 3 tersangka tudingan ijazah palsu Joko Widodo kembali menghadirkan 2 saksi fakta meringankan dalam kasus itu di Polda Metro Jaya. Saksi fakta yang dihadirkan adalah jurnalis senior Edi Mulyadi dan Yulianto, mantan Ketua Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta 2012-2016. Kemudian ditemani kuasa hukum Roy Suryo, CS, Edi Mulyadi dan Yulianto datangi Polda Metro Jaya pagi tadi. Pemeriksaan keduanya sebagai upaya kuasa hukum untuk pembelaan yang meringankan terhadap para tersangka tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Kedua saksi memberikan keterangan yang berkaitan dengan upaya tim mencari informasi, melakukan penelitian terhadap data-data yang dianggap penting untuk keabsahan ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Lawyer kita, saya diperiksa 18 pertanyaan. Intinya kira-kira 4 jam. Intinya masih seputar peristiwa doorstop di UGM. Setelah Rismon, Roy, Tifa keluar dari ruangan, tadi juga saya jelaskan kepada mereka, kan dia tanya penyidik apakah mereka datang diundang atau bersurat. Saya bilang saya sama sekali nggak tahu ya. Kita tahu datangnya untuk meliput, kita tahu, dia tanyakan dari mana taunya, dari medsos, dari berita-berita bahwa mereka akan datang ke UGM, yang kita datang juga ngeliput. Terus apa yang dikatakan mereka bertiga, saya jelaskan bahwa Rismon keluar lebih awal dan langsung dikeroyok begini lebih banyak lagi. Saya agak jarak jauh tapi nggak gitu jelas, tapi begitu
Roy dan Tifa keluar, kita dekat sekali. Tadi saya kasih link YouTube saya, dua link ketika saya liputan di sana. Intinya memang mereka kecewa. UGM yang disebut-sebut meraih peringkat 2 dalam keterbukaan dan transparansi informasi ternyata sama sekali tidak transparan. Karena sebelumnya mereka tanda kutip dijanjikan akan dibuka 24 atau 34 jenis dokumen. Tapi sampai menjelang pertemuan selesai yang intensitasnya meninggi, itu tidak kunjung keluar. KPU telah menyerahkan salinan ijazah Jokowi tanpa sensor kepada Bonatua Silalahi, pemirsa. Dan menariknya, dokumen itu sudah diunggah Bonatua ke media sosial, serta mendapat beragam respon dari warganet. Mereka menyoroti cap legalisir dalam dokumen ijazah itu. Komisi Pemilihan Umum telah menyerahkan salinan ijazah Joko Widodo kepada Bonatua Silalahi. Ijazah tersebut diterima oleh Bonatua tanpa ada item yang disensor, termasuk 9 item yang sebelumnya ditutup, kini bisa dilihat. Salinan ijazah Jokowi tanpa sensor ini diserahkan KPU setelah sebelumnya Komisi Informasi Pusat mengabulkan permohonan Bonatua Silalahi bahwa informasi ijazah Jokowi berhak diketahui publik secara luas. Menerima salinan resmi fotokopi ijazah, ya ini saya fotokopi ijazah terlegalisir berwarna tanpa sensor. Menyambung kata Bang Mike tadi, ya. Inilah data ijazah pertama dari pintu depan KPU. Ya. Meskipun saya tahu, saya teliti banyak ijazah yang dari pintu belakang yang beredar, ya. Nah, ini nanti akan kita teliti. Tujuannya peneliti, mohon kita dibantu ya Pak publik. Isu ijazah ini kan sudah memecah kita jadi 3 kubu tadi. Nanti mari kita di medsos, di mana-mana kasih data yang benar. Ya. Yang pasti jangan sampai kita menjadi fitnah. Melalui akun media sosialnya, Bonatua membagikan foto ijazah Joko Widodo yang diterima dari KPU. Dari unggahan tersebut, terlihat beberapa item penting, salah satunya adalah cap legalisir dari Universitas Gadjah Mada. Unggahan itu juga mendapat beragam komentar dari warganet. Beberapa di antaranya menyayangkan tak ada tanggal yang tertera pada cap legalisir ijazah tersebut. Meski beberapa item tak lagi disensor, namun warganet tak lantas percaya dan tetap bertanya, bisakah dokumen ini membuktikan keaslian ijazah Joko Widodo? Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu, Roy Suryo CS akan mengajukan Bonatua Silalahi sebagai ahli dalam kasus tuduhan ijazah palsu Joko Widodo. Kuasa hukum Roy Suryo CS, Refli Harun, menilai salinan ijazah Jokowi yang diterima Bonatua sudah seharusnya identik dengan ijazah yang menjadi barang bukti oleh kepolisian. Jadi kebetulan kemarin kita melakukan rapat konsolidasi untuk saksi dan ahli. Dan insya Allah Bonatua adalah salah satu ahli yang ingin kita ajukan. Karena dia kan peneliti independen yang meneliti mengenai ijazah dan dokumen-dokumen pendidikan Pak Jokowi kan sebenarnya ya, kurang lebih. Dan dia untuk mendapatkan salinan dokumen yang tanpa sensor itu perlu menempuh upaya yang luar biasa kan, menggugat ke KIP, Komisi Informasi Pusat, sampai bahkan ke Mahkamah Konstitusi segala. Walaupun di Mahkamah Konstitusi bukan ditolak ya, tetapi di NO karena dianggap tidak punya legal standing. Kalau kita bicara salinan yang resmi itu berarti mirroring. Jadi yang didapatkan Bonatua itu adalah mirroring dari apa yang diserahkan Jokowi sebagai ijazah yang dilegalisasi. Ijazah yang dilegalisir itu mirroring harusnya dengan ijazah sokol aslinya, kan begitu? Ijazah sokol aslinya haruslah mirroring dengan yang ditunjukkan pada tanggal 15 Desember 2025 di Bareskrim di gelar perkara khusus Polda Metro Jaya. Nah, jadi apa yang didapatkan Bonatua ini memperkuat bahwa apa yang diteliti Roy Suryo, Rismon Sianipar, dan Tifauziah Tiasumam adalah barang yang diserahkan pada waktu pendaftaran sebagai presiden
2014 dan 2019. Dan itu menurut penelitian, hasil penelitian sekali lagi, itu palsu. Ketua KPK 2011-2015 Abraham Samad meminta tidak ada lagi kriminalisasi dan pembungkaman dalam kasus yang saat ini tengah berjalan, termasuk kasus ijazah Joko Widodo. Samad mengungkapkan Presiden Prabowo Subianto menerima kritik dan tidak akan melakukan kriminalisasi. Berikut cuplikan program The Prime Show yang dipandu rekan kami Diandra Mukni. Sorotan 1 tahun kebelakangan ini adalah terkait dengan kasus ijazah. Disinggung tidak dalam pertemuan? Tidak disinggung secara eksplisit, tapi kita meminta sama Pak Presiden agar supaya tidak ada orang yang dikriminalisasi dalam berbagai macam kasus, termasuk misalnya kasus ijazah itu. Tapi tidak secara eksplisit? Tidak secara eksplisit, karena kita cuma minta supaya kedepannya tidak ada lagi kasus-kasus orang dikriminalisasi. Misalnya orang membongkar kasus ijazah, itu nggak boleh dikriminalisasi, jadi tidak eksplisit. Apa saja nih Bang yang dibahas soal kasus itu tadi? Enggak ada. Jadi kita minta bahwa itu tadi tidak boleh ada lagi kriminalisasi, termasuk pembungkaman, orang bebas mengkritik, yang penting kritiknya itu konstruktif, gitu ya. Dan ada yang menarik, ketika salah satu peserta, kalau nggak sama Hersubeno, itu dia menyampaikan bahwa Pak Presiden, tolong kalau kita yang kritik di luar ini pedas-pedas, tolong diterima, jangan dibungkam. Langsung Pak Prabowo jawab, saya mempersilahkan Anda untuk mengkritik saya bisa-bisa dan saya tidak akan kriminalisasi Anda. Itu kata dia. Selain itu ada sorotan, kasus-kasus yang menjadi sorotan yang dibahas tidak Pak? Kalau saya lebih kepada kasus-kasus sumber daya alam. Ya, itu saya menyoroti tajam karena menurut saya itu kan menyangkut hajat hidup orang banyak. Karena kalau kita tidak mengelola sumber daya alam yang bagus, maka terjadi yang namanya fraud, total loss, dan corruption. Kira-kira seperti itu. Pasca kisruh penonaktifan kepesertaan BPJS Kesehatan, pasien kanker di Bandung, Jawa Barat di Yayasan Rumah Ambu tidak dapat pelayanan kemoterapi. Bahkan pasien terpaksa menggunakan BPJS berbayar demi anaknya dapat dirawat inap. Setelah penonaktifan sepihak kepesertaan BPJS Afzal, seorang anak berusia 3 tahun penderita kanker di Kota Bandung, Jawa Barat tidak mendapatkan pelayanan kemoterapi lantaran rumah sakit menolak pendaftaran karena status BPI BPJS-nya nonaktif. Hingga kini, Afzal merupakan warga Garut ini berada di rumah singgah Yayasan Rumah Kanker Ambu dan belum menjalani pengobatan Wilms tumor atau kanker ginjal karena baru menyelesaikan pendaftaran BPJS kelas 3. Menurut orang tua Afzal, status BPJS sang anak baru aktif sebulan dan kaget setelah dinonaktifkan tanpa pemberitahuan. Dirinya mengaku sangat membutuhkan penerima bantuan iuran PBI BPJS Uptik pengobatan anaknya. Perasaannya tuh kaget gitu ya, soalnya kan dede tuh masih panjang perjalanannya, ya belum kemo kan tertunda dulu karena operasi lagi gitu ya. Kemoterapi terus radiasi, ya masih lama. Menderita penyakit tumor Wilms, kanker ginjal, jadi dia perutnya membesar. Iya, ginjalnya udah diambil satu pas Desember tuh dioperasi. Itu kan padahal itu dede tuh BPJS-nya tuh baru aktif di tanggal 1 November aktifnya tuh. Ya makanya kata saya kaget, kok kan dede baru BPJS-nya kok bisa nggak aktif lagi gitu. Hingga saat ini Rumah Singgah Yayasan Rumah Kanker Ambu merawat 31 anak penderita kanker dan baru 1 anak yang terdeteksi nonaktif. Di sini semuanya kanker, leukemia dan tumor berbentuk tumor ada yang hinggap di leher atau di perut gitu. Semuanya pakai BPJS. Ini semua pakai BPJS yang dari pemerintah, yang PBI. Nah, saya juga takut ini kedepannya anak-anak AMO di-off-in ya, dinonaktifkan. Diharapkan pemerintah tidak sepihak menonaktifkan PBI BPJS lantaran fasilitas kesehatan tersebut sangat dibutuhkan oleh masyarakat yang kurang mampu. Dari Bandung, Jawa Barat, Ervan David, iNews melaporkan. Terkait kisruh penonaktifan kepesertaan BPJS Kesehatan, DPR dan pemerintah kemarin sepakat layanan penerima bantuan iuran dibayar dalam 3 bulan. DPR dan pemerintah sepakat BPJS Kesehatan aktif melakukan sosialisasi apabila terjadi penonaktifan kepesertaan penerima bantuan iuran.
Pimpinan DPR RI memanggil pemerintah membahas penonaktifan kepesertaan BPJS Kesehatan segmen penerima bantuan iuran jaminan kesehatan. Rapat ini dihadiri Menteri Sosial Saifullah Yusuf, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa, dan Direktur Utama BPJS Kesehatan Ali Gufron Mukti. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad mengatakan, Dewan Perwakilan Rakyat RI bersama pemerintah menyepakati dalam jangka 3 bulan ke depan semua layanan kesehatan tetap dilayani dan jaminan kesehatan nasional segmen penerima bantuan iuran dibayarkan pemerintah. Dasko juga mengatakan DPR dan pemerintah sepakat dalam waktu 3 bulan ke depan Kementerian Sosial, pemerintah daerah, dan BPJS Kesehatan melakukan pengecekan dan pemutakhiran kategori desil dengan data pembanding terbaru. Ya, jadi kalau tadi DPR dan pemerintah sepakat bahwa selama 3 bulan seluruh layanan kesehatan termasuk yang PBI itu dibayarkan oleh pemerintah. Tadi sudah sepakat, ini yang bagian bayar-bayar sudah oke. Nah, itu. Sambil kemudian pihak-pihak terkait dalam hal ini Kementerian Sosial, BPS, Kementerian Kesehatan itu kemudian memutakhirkan data terbaru dengan pembanding yang terbaru. Demikian. DPR dan pemerintah juga sepakat agar BPJS Kesehatan aktif melakukan sosialisasi dan memberikan notifikasi ke masyarakat apabila terjadi penonaktifan kepesertaan PBI dan pekerja bukan penerima upah dari pemerintah daerah. Dari Jakarta, Tim Liputan Anyus melaporkan. Indonesia mengecam keras keputusan Israel yang berupaya mencaplok wilayah tepi barat Palestina. Langkah Israel ini diambil guna memperluas wilayah kekuasaannya. Mengecam keras. Hal ini disampaikan Menlu Sugiono dalam pernyataan bersama dengan para menteri luar negeri 7 negara mayoritas muslim yang diunggah dalam akun media sosial Kemlu. Langkah ilegal dinilai sebagai memaksakan kedaulatan Israel yang tidak sah dan memperkuat aktivitas permukiman penduduk Israel. Indonesia dan negara-negara tersebut juga memperingatkan akan bahaya berlanjutnya upaya perluasan kekuasaan Israel secara ilegal. Lantaran dapat memicu kekerasan serta konflik lebih lanjut. Rupanya tak hanya Indonesia dan ketujuh negara itu, Amerika Serikat, PBB, Uni Eropa juga mengecam langkah Israel. Uni Eropa menyebut upaya Israel mencaplok tepi barat akan merusak upaya perdamaian di kawasan Timur Tengah yang tengah diperjuangkan dunia internasional. Langkah Israel ini dinilai melanggar banyak perjanjian. The European Union condemns recent decisions by Israel's Security Cabinet to expand Israeli control in the West Bank. This move is another step in the wrong direction, while the whole international community is making an effort to implement phase 2 of the comprehensive plan for Gaza. These steps would impose new realities in direct contradiction with the Oslo Accords, of which Israel is a signatory, and whereby Israel has no civilian authority in areas A and B, which are under direct authority of the Palestinian Authority. Di tengah gencatan senjata yang disepakati untuk Gaza, ketegangan justru meningkat di wilayah tepi barat Palestina. Saat satu kawasan diharapkan merasakan jeda, kawasan lain kembali diliputi operasi dan penindakan senjata. Situasi ini menambah kompleksitas konflik yang ada, menunjukkan bahwa stabilitas masih jauh dari kata nyata. Mengapa Israel berbuat semaunya? Kita bahas lebih dalam bersama dengan narasumber istimewa kita, pengamat Timur Tengah Dina Sulaiman. Selamat malam, Assalamualaikum Mbak Dina. Waalaikumsalam Mas Yudi. Terima kasih ya Mbak Dina sudah berkenan berbagi di Sindo Prime. Mbak Dina, sebenarnya dengan yang terjadi saat ini kan seperti berulang-ulang menegaskan bagaimana sikap dari Israel ya. Seperti yang sekarang mereka ingin mencaplok tepi barat, kemudian kemarin gencatan senjata tapi tetap melakukan penyerangan, dan beberapa hal lainnya yang selalu melanggar perjanjian. Apakah hal ini bisa mempertegas inilah yang sebenarnya Israel lakukan dan dunia sudah melihatnya seperti Amerika Serikat atau Uni Eropa?
Baik, yang terjadi baru-baru ini adalah keputusan Kabinet Israel untuk memberikan izin kepada para pemukim Yahudi Zionis yang ada di tepi barat untuk semakin memperluas pendudukan mereka. Nah, selama ini yang terjadi itu ironi banget ya. Jadi yang disebut negara Palestina yang akan diwujudkan itu berada di 3 wilayah yang berbeda, terpisah-pisah. Ada di Yerusalem Timur, tepi barat, dan Gaza. Bayangkan sebuah negara tapi wilayahnya terpecah seperti ini. Dan kemudian Yerusalem Timur dan tepi barat itu mayoritas wilayahnya itu diduduki oleh tentara Israel. Bahkan tepi barat yang katanya mau jadi wilayahnya negara Palestina merdeka itu sebagian besar itu dikontrol oleh tentara Zionis, dan mereka dengan semaunya mendatangkan orang-orang Israel untuk merebut tanah-tanah orang-orang Palestina dan kemudian membangun permukiman untuk mereka sendiri, khusus untuk orang-orang Yahudi Zionis ini. Sehingga ketika semua negara termasuk PBB juga bicara soal two-state solution, sebenarnya ini menjadi semakin absurd dan sulit diwujudkan karena terbukti Israel betul-betul tidak mau keluar dari wilayah yang seharusnya menjadi negara Palestina. Jadi pertanyaannya adalah sebenarnya bukan apakah Palestina mau dengan wilayah yang sekitar 40% dari keseluruhan Palestina. Tapi sebenarnya yang kalau Palestina kan di perjanjian Oslo sudah menyatakan mau ya, Palestina menandatangani perjanjian Oslo mengakui Israel, tapi juga waktu itu dijanjikan, oke, ini 5 tahun lagi akan ada negara Palestina merdeka dengan wilayah Yerusalem Timur, tepi barat, dan Gaza. Tapi sekarang sudah 2026 tidak terwujud. Jadi ini esensinya adalah penjajahan. Nah, cara pandang kita terhadap situasi di Palestina, kalau ini adalah penjajahan, sama sekali ini bukan urusan keamanan. Misalnya Israel harus dijaga keamanannya. Tidak seperti itu. Ini masalahnya antara penjajah versus dengan yang dijajah. Artinya yang penjajah ini harus betul-betul keluar. Nah, masalahnya juga tadi ada diberitakan bahwa ada kecaman dari Trump, dari beberapa negara termasuk Indonesia, dari Uni Eropa gitu ya. Penjajahan sepanjang sejarah tidak pernah berhenti hanya dengan kecaman. Penjajahan hanya bisa runtuh dengan tindakan nyata, dengan tekanan ekonomi, tekanan politik, tekanan hukum, dan solidaritas global yang betul-betul konsisten. Nah, kalau hanya sebatas kecaman ya akan berlanjut terus. Dan ini sudah 78 tahun ya sampai sekarang, situasinya belum berubah sampai hari ini. Berarti yang ditawarkan solusi two-state solution yang tadinya ditandatangani di Oslo tadi disampaikan Mbak Dina ya. Ini sebenarnya ketika dunia melihat itu menjadi solusi, ternyata Israel tidak serta-merta itu yang diinginkan. Buat Israel itu sekedar mengulur-ulur waktu sebenarnya. Mengulur-ulur waktu? Jadi mengulur-ulur waktu. Karena Israel sejak awal memang tidak menginginkan ada negara Palestina merdeka. Dulu masih ditutup-tutupi dengan two-state solution, meskipun dari pihak Israel tidak pernah betul-betul terbuka mengatakan iya dengan two-state solution, tapi negara-negara sedunia merasa inilah solusi yang masuk akal, sampai sekarang masih diyakini. Tapi akhir-akhir ini Israel tuh betul-betul terbuka terang-terangan bahwa mereka tidak mau ada negara Palestina. Dan keputusan yang terbaru yang hari Minggu malam diambil oleh Kabinet Israel itu kan pernyataannya seperti itu. Dengan keputusan ini mereka berharap, atau kami berharap, orang-orang Palestina sudah tidak lagi bermimpi tentang negara Palestina. Nah, kan berarti sudah betul-betul terbuka, mereka mengungkap niat sebenarnya, yaitu betul-betul ingin mengusir orang-orang Palestina dari tanah Palestina dan keseluruhannya itu menjadi negara Israel. Nah, apakah dunia internasional masih mau terus ditipu ya dengan narasi two-state solution yang sebenarnya sudah di lapangan itu sudah tidak ada lagi gitu ya? Menarik juga dalam Board of Peace ya, Mbak Dina, Amerika Serikat di sana, Donald Trump juga ada di sana yang selalu mengatakan bahwa ingin mewujudkan perdamaian di Gaza. Kemudian ada Israel juga di sana begitu. Bisakah berperan dari Board of Peace ini, Mbak Dina?
Justru itu ya. Jadi kita lihat bagaimana Board of Peace ini didirikan, dideklarasikan, dan kemudian juga Israel menjadi anggota, tapi Israel juga yang mengatakan mereka nggak mau kalau Palestina menjadi anggota juga. Jadi memang sejak awal desain Board of Peace ini bukan untuk Palestina sebenarnya. Apalagi kalau kita lihat piagam Board of Peace ini nggak ada kata Palestina satupun ya, apalagi Gaza. Sehingga kalau kita masih ada yang mengira bahwa Board of Peace ini adalah untuk Palestina, untuk Gaza, ini sekarang buktinya gitu ya. Malah justru hanya beberapa hari terlihat Israel justru semakin semena-mena ya. Jadi istilahnya gini loh, dunia sedang sibuk nih membicarakan soal perdamaian lah, soal two-state solution. Tapi Israel apa yang dilakukan? Di Gaza terus membombardir. Sekarang keputusan terbaru yang diambil oleh kabinet Israel adalah ini ya, mengizinkan orang-orang Israel untuk semakin menguasai banyak lahan di kawasan tepi barat. Nah ini kan seolah-olah mengejek dunia ya. Kita sibuk bicara soal perdamaian ini itu, tapi mereka semaunya saja melanjutkan penjajahan terhadap kalau begitu Palestina. Nah ini yang saya bilang perdamaian, kecaman itu tidak bisa menghentikan penjajahan. Kalau begitu Mbak Dina, apa yang membuat Amerika Serikat, Uni Eropa dan beberapa negara lainnya seolah-olah seperti dibatasi untuk menegakkan perjanjian, karena sepertinya Israel semaunya saja begitu. Apa yang membuat kita tercengkeram dengan pelanggaran-pelanggaran yang ada di depan mata, Mbak Dina sebenarnya? Karena masing-masing elit di negara-negara besar itu ya, yang sebenarnya punya kemampuan untuk menekan Israel, itu tidak mau mengambil resiko ya. Jadi memang struktur politik di negara-negara barat umumnya memang ditopang oleh perusahaan-perusahaan, oleh para pemodal, oleh orang kaya yang pro Israel. Sehingga keputusan politik yang mereka ambil, siapapun pejabatnya, terbukti selama puluhan tahun ya terus mendukung Israel gitu ya, terutama misalnya Donald Trump. Dia secara terbuka memuji-muji tokoh atau pengusaha besar yang namanya Miriam Adelson yang menyumbang ratusan juta dolar ya untuk kampanyenya dia. Itu tuh kelihatan bahwa memang dia terperangkap ya, atau tangannya memang diikat oleh sistem politik demokrasi liberal yang membutuhkan banyak dana, dan dana yang dia dapat itu dari perusahaan-perusahaan atau orang-orang kaya yang sangat pro-Israel. Dan ini terjadi juga di negara-negara Eropa. Seandainya negara-negara tersebut mau untuk melepaskan diri dari cengkeraman kelompok-kelompok Zionis di negara mereka masing-masing, itu bisa mengambil keputusan yang betul-betul bermakna ya, yang betul-betul memberikan tekanan politik, tekanan ekonomi terutama, dan kejahatannya di Palestina itu kan karena ada terus suplai senjata ya, suplai logistik terus mengalir, bahkan uang ya, dana hibah terus mengalir. Itu yang bisa membiayai Israel selama ini. Nah ini yang harus dihentikan. Kalau begitu Mbak Dina, Indonesia kan juga berupaya untuk mengirimkan pasukan perdamaian ke Gaza. Ini bagaimana supaya membuat ini efektif menciptakan sebenar-benarnya perdamaian di sana, Mbak Dina? Iya, dari sisi wilayah tadi saya sudah sebutkan wilayahnya terpisah. Ada Gaza tepi barat, terus Indonesia mau mengirim pasukan ke Gaza. Lalu apa kabar dengan tepi barat? Iya, selama pembantaian di Gaza terjadi, di tepi barat juga terjadi pembantaian juga. Orang-orang banyak sekali yang dibunuh oleh tentara Zionis selama masa genosida sejak 2023 itu ya. Dan kemudian pengusiran, pembakaran rumah-rumah itu terjadi di tepi barat. Jadi kalaupun kita mengirim pasukan perdamaian ke Gaza, lalu tepi barat siapa yang mengurus? Jadi
saya pikir ini bukan solusi juga ya. Apalagi juga mandat pasukan perdamaian itu seperti apa? Apa boleh melawan tentara Israel? Pasti nggak boleh gitu ya, karena pasukan perdamaian biasanya tidak diarahkan untuk membela salah satu pihak, tapi berada di tengah-tengah. Nah ini juga kan saya pikir sulit juga ya dibayangkan seperti apa ini kalau kita mengirim pasukan ke sana. Di satu sisi kita jelas berpihak pada Palestina, lalu apakah ketika orang Palestina dibunuh oleh Israel, pasukan kita dibolehkan gitu ya untuk melawan tentara Israel. Padahal mandat ini juga sebenarnya ISF ini juga kan diatur oleh Trump ya. Karena kalau dalam skema board office dan board office itu bikin istilahnya Dewan Eksekutif Gaza kan, ISF itu ada di bawah itu, bukan di bawah PBB berarti kan. Nah, apakah pasukan kita nanti kalau dikirim ke sana itu di bawah komandonya PBB atau di bawah komandonya Amerika? Kalau di bawah komando Amerika pasti kita juga dilarang untuk melakukan pembelaan yang betul-betul membela orang Palestina ya. Nah itu juga banyak hal yang masih belum jelas dan harus dituliskan hitam di atas putih saya pikir. Jangan sampai tentara kita dikirim ke sana tapi malah untuk mengamankan hasil genosida. Itu kan itu tragis ya. Jadi Gaza sudah diluluhlantakkan terus butuh pasukan untuk mengamankan hasil jarahan. Nah ini kan tragis kalau kita yang disuruh untuk menjaga itu. Saya pikir kita kalaupun betul-betul mau mengirim pasukan perdamaian ke Gaza itu harus di bawah mandat PBB ya. Betul-betul PBB yang mengatur, jangan sampai berada di bawah kontrolnya Amerika Serikat. ISF akan menangani aspek-aspek pemeliharaan perdamaian di Gaza selama fase 2 gencatan senjata yang dirancang Amerika Serikat. Dan RI negara pertama yang mengirim pasukan ke Gaza di bawah ISF ya Mbak Dina ya? Ya, menurut berita kan begitu ya. Cuma apakah betul-betul akhirnya akan dikirim atau tidak, saya pikir pemerintah belum memberikan pengumuman resmi ya. Baik. Artinya ke depan ini seperti apa Mbak Dina? Dari apa yang terjadi dengan eskalasi belakangan seperti ini dan terakhir yang hari ini kita tahu bahwa Israel mencaplok tepi barat. Artinya akan seperti apa ke depannya Mbak Dina? Langkah apa yang tepat bisa dilakukan Mbak Dina? Ya ini ujian untuk semuanya saya pikir ya. Ketika situasi sudah sedemikian terang benderang, kejahatan itu sudah jelas gitu ya. Apa masih bertahan untuk sekedar mengecam? Apa masih bertahan untuk sekedar menyatakan keprihatinan dan hanya sebatas retorika? Kalau dunia internasional termasuk kita Indonesia hanya bertahan di posisi ini, dan paling banter mungkin mengirimkan uang atau bantuan kemanusiaan, ya situasi nggak akan berubah dan semakin buruk karena Israel semakin merasa jumawa ya, semakin merasa dia tidak akan dihukum oleh siapapun sehingga memang nasib Palestina itu menjadi semakin mengkhawatirkan. Artinya memang kita semua ya masyarakat sipil terutama dan juga dibantu oleh media memang perlu terus-menerus menyuarakan agar pemerintah Indonesia dan pemerintah negara-negara lain itu berani mengambil langkah yang lebih tegas lagi, bukan sebatas retorika gitu ya, melakukan tekanan ekonomi, tekanan politik dan menggalang solidaritas global terutama negara-negara selatan, negara-negara yang pernah sama-sama menghadapi penjajahan gitu ya. Ini yang saya pikir perlu digalang oleh Indonesia alih-alih bergabung dengan lembaga yang jelas-jelas dibentuk oleh Amerika Serikat yang sangat pro-Israel. Baik, satu yang saya bisa garis bawahi dari yang Mbak Dina sampaikan, mereka tidak akan berhenti kalau itu hanya sebuah kecaman. Gitu ya Mbak Dina. Makasih ya Mbak Dina sudah berbagi ya. Sehat selalu Mbak Dina. Izin nanti kita bisa dialog kembali. Assalamualaikum, selamat malam. Pemirsa, informasi berikutnya seperti yang tadi kita ulas bersama Mbak Dina Sulaiman, ya Indonesia dikabarkan jadi negara pertama yang mengirim tentara ke jalur Gaza sebagai bagian dari pasukan stabilisasi internasional atau ISF. Sejumlah media Israel melaporkan Indonesia jadi negara pertama yang mengirim tentara ke jalur Gaza sebagai bagian dari ISF. Pasukan ini menangani aspek-aspek pemeliharaan perdamaian di Gaza selama fase kedua gencatan senjata yang dirancang Amerika Serikat. Gencatan senjata tapi masih ada serangan ya di sana ya. Dan beberapa bulan sebelumnya Indonesia disebut akan berkontribusi pada ISF bersama sejumlah negara lain. Laporan itu menyebutkan pasukan Indonesia kemungkinan tiba di jalur Gaza dalam beberapa minggu lagi.
Wakil Panglima TNI menyebut TNI terus mempersiapkan personilnya yang akan dikirimkan ke Gaza, Palestina. Sementara Kepala Staf Angkatan Darat mengatakan penentuan kebutuhan personil akan ditetapkan setelah ada arahan resmi dari pihak koordinator misi. Pada prinsipnya TNI siap ya, apapun yang dibutuhkan. Kan sekarang masih dalam proses perundingan. Nanti mungkin kalau tidak salah, terakhir bulan Februari ini akan diputuskan berapa TNI nanti yang akan berkontribusi secara jumlah pasukan. Sampai sekarang kita bayangkan sudah ada beberapa opsi untuk bisa kita berpartisipasi aktif terhadap perdamaian di Gaza. Secara pastinya menunggu keputusan dari akhir bulan ini lah yang nanti akan kita datangkan. Terima kasih. Boleh dijelaskan persiapan itu lebih detail bagaimana, terlebih dalam menghadapi pasukan Hamas nanti yang belum semuanya mau menunjukkan senjata. Terima kasih. Saya kira kita sudah punya pengalaman. Ada Unifil yang pernah ke sana, satuan-satuan yang pernah dikirim ke sana lah nanti akan kita rekrut. Jadi bukan satuan-satuan yang belum pernah tugas ke sana. Kita kalau tidak salah sudah mengirimkan dari tahun 2008 ya. Dari 2008 itu kita sudah mengirimkan Unifil ke sana, sudah berkali-kali. Dan orang-orang inilah nanti akan kita kirim ke sana. Tentunya dia punya pengalaman dari sisi medan dan bagaimana dia berkomunikasi dengan masyarakat kita. Walaupun itu wilayah di Bandung. Masih terus berjalan ya, jadi kan kami menunggu dari hasil koordinasi ke yang mengkoordinir di Gaza. Nanti ke Mabes TNI nanti ke Mabesat memerlukan personil yang berkarakter apa. Nanti kami siapkan. Sudah mulai berlatih orang-orang yang kemungkinan kan kita nanti kan jadi perdamaian. Jadi berarti si jeni, kesehatan, yang seperti itu kami siapkan. Ya bisa satu brigade 5.000, 8.000 mungkin. Tapi masih bernego semua, belum pasti. Jadi belum ada kepastian angka sampai sekarang. Kami hanya penyiapan pasukannya saja. Tadi katanya jatuh dari motor. Kenapa ya? Kok bisa ini? Kamu kenapa tangannya, produser Anan? Tadi naik motor, tiba-tiba, aduh. Jadi kayak gini nih. Ini ditabrak. Kalau ditabrak, yang nabrak harus tanggung jawab. Enggak sih, ya kalau ditabrak bisa minta pertanggungjawaban orang ya. Iya. Ini tadi tiba-tiba ada lubang, lubangnya gede lagi. Jadi kita nggak bisa merhatiin ada lubang, tiba-tiba ada lubang dalam. Jatuh karena lubang itu. Wah, kalau karena jalan rusak sih, yang harus tanggung jawab siapa ya? Makanya, yaudah cepat sembuh ya Anan ya. Produser saya itu, ya udahlah pengganti Anan, ada produser saya yang lagi, ada produser yang lain. Ada Bayu. Astagfirullahalazim. Mas Bayu kenapa kepalanya, tangannya? Jatuh Mas Yudi tadi naik motor mau ke sini gara-gara jalan lubang. Enggak, gara-gara jalan lubang. Jalan lubang lagi. Iya. Kalau ditabrak sama orang yang harus tanggung jawab pelakunya ya. Tapi kalau karena jalan rusak, siapa yang harus tanggung jawab ya? Saya nggak tahu Mas Yudi. Kamu nggak usah kerja dulu ya. Langsung pulang, istirahat ya, cepat sehat ya. Iya Mas Yudi, sakit Mas Yudi. Ya, pokoknya harus sehat. Saya jadi kepikiran ya pemirsa ya. Kalau warga mengalami kecelakaan karena jalan yang berlubang, karena jalan yang rusak, bukan karena ditabrak kendaraan lain, lantas yang harus bertanggung jawab siapa? Karena belakangan pemirsa, informasinya kerap terjadi. Lagi-lagi jalan berlubang makan korban. Seorang pengemudi ojek online jatuh hingga tak sadarkan diri usai menghantam lubang di Jalan Letjen S. Parman, Jakarta Barat. Kecelakaan terjadi di Jalan Layang Grogol, Jalan Letjen S. Parman, Grogol, Petamburan, Jakarta Barat yang melibatkan pengemudi ojek online. Akibat kecelakaan ini korban tak sadarkan diri dan mengalami luka berat di bagian kepala. Petugas kesehatan Provinsi DKI Jakarta yang tiba di lokasi memberikan pertolongan pertama kepada korban. Menurut saksi mata, Agus, korban yang hendak mengantarkan pesanan ini menghantam lubang yang cukup besar dan terjatuh hingga tak sadarkan diri. Lubang tidak terlihat saat malam hari, terlebih saat kondisi hujan sehingga sangat membahayakan para pengendara. Saat ini korban dievakuasi ke Rumah Sakit Sumber Waras Jakarta Barat untuk mendapatkan pertolongan medis. Dari Jakarta, Miftahul Gani, A News melaporkan.
Dan tidak hanya mengakibatkan korban luka, pemirsa. Kenapa informasi ini kami angkat? Karena jalan berlubang ternyata sudah menelan nyawa seorang pelajar. Pelajar SMK meninggal dunia akibat kecelakaan karena jalan berlubang di Matraman Raya, Jakarta Timur. Jenazahnya pun dimakamkan di TPU Menteng Pulo, Jakarta Selatan. Datang melayat korban Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung yang langsung memerintahkan jajarannya agar memperbaiki seluruh jalan yang berlubang. Tangis histeris Ibunda Aldi Surya Putra tidak terbendung saat jenazah pelajar kelas 11 SMKN 34 Jakarta tersebut tiba di rumah duka di kawasan Manggarai Utara, Tebet, Jakarta Selatan. Ibunda Aldi yang tak kuat menahan kesedihan pun pingsan saat melihat jenazah putranya. Usai disolatkan, jenazah Aldi langsung dibawa ke TPU Menteng Pulo Setiabudi, Jakarta Selatan untuk dimakamkan. Korban dihantarkan ke peristirahatan terakhirnya oleh keluarga dan teman sekolah. Sementara polisi akan menyelidiki ada tidaknya faktor pidana dalam kasus kecelakaan tunggal ini. Ya, ini masih dalam pendalaman. Artinya faktor kecelakaan lalu lintas itu ada faktor pengendara, ada faktor cuaca, ada faktor kendaraan tersebut, serta faktor sarana prasarana yaitu jalan. Nah, ini masih dalam pendalaman. Nanti apabila ada update dari penyelidikan dan penyidikan akan kami sampaikan pada rekan-rekan sekalian. Gubernur Jakarta Pramono Anung menyampaikan duka cita atas tewasnya Aldi Surya Putra. Pramono juga memerintahkan jajarannya untuk menambal lubang-lubang di jalanan Jakarta untuk menghindari peristiwa serupa. Saya mewakili Provinsi DKI Jakarta turut berduka cita atas wafatnya Ananda Aldi Surya Putra, siswa SMK 34 Jakarta yang mengalami kecelakaan tunggal lalu lintas pada pagi ini. Kami sudah memantau hasil CCTV. Penyebab kecelakaan adalah jalanan yang licin dan berlubang, lalu dilalui dengan kecepatan yang tinggi. Agar hal serupa tidak terjadi kembali di Jakarta, saya sudah memerintahkan kepada Dinas Bina Marga, walaupun sampai dengan tanggal diperkirakan 18-19 itu curah hujannya masih tidak menentu, kadang-kadang tinggi. Saya sudah minta semua jalan-jalan yang berlubang untuk ditutup, walaupun bersifat temporary. Aldi Surya Putra, seorang pelajar sekolah menengah kejuruan, meninggal dunia dalam kecelakaan tunggal saat berangkat ke sekolah mengendarai sepeda motor di Jalan Matraman Raya, Jakarta Timur, Senin pagi. Korban terpental sejauh 5 meter dan meninggal di lokasi karena terluka parah di bagian kepala. Diduga kondisi jalan yang tidak rata, yakni lubang dan tambalan aspal, menjadi salah satu faktor penyebab kecelakaan. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Ini jadi pelajaran penting untuk pemerintah daerah ya. Jangan pernah meremehkan jalan yang rusak karena akibatnya sangat fatal. Akhirnya kita dapat pelajaran dengan peristiwa ini. Lubang jalan di lokasi kecelakaan yang menewaskan seorang pelajar di Matraman, Jakarta Timur langsung diperbaiki. Kerusakan jalan memicu kecelakaan tunggal yang menewaskan pelajar saat mengendarai motor menuju sekolahnya. Dan berikut laporan reporter Indra Setiabudi bersama juru kamera Damar Wicaksono dari lokasi kejadian. Ya pemirsa, kabar duka terjadi pada Senin 9 Februari 2026, di mana pada hari tersebut pada pukul 6 pagi seorang pelajar yang ingin menuju ke sekolah dari Manggarai menuju SMKN Negeri 34 Senin, Jakarta Pusat, ini terpaksa terhenti sewaktu melintasi sepanjang jalan Matraman Raya, Jakarta Timur. Dikarenakan memang pelajar tersebut berinisial A ini terjatuh, diduga dikarenakan kontur jalan ataupun juga lubang maupun juga sisa tambalan. Tambalan ini tidak merata sehingga ini menjadi dugaan, menjadi salah satu penyebab
seorang pelajar terjatuh dan meninggal dunia di tempat. Adapun korban sendiri ini melintasi dari Kampung Melayu yang ingin berangkat menuju sekolahnya di SMKN Negeri 34 Senen, Jakarta, dan menuju Senen, dan korban terjatuh dan terlempar sejauh 5 meter. Sehingga ini perlu kami informasikan dan atensi untuk kita semua bahwa masyarakat untuk dihimbau untuk tetap waspada selama melakukan perjalanan apalagi di jalan raya begitu. Dari Jakarta, Indra Setiabudi, Damar Wicaksono Ayus melaporkan. Ya, setuju yang disampaikan Indra tadi ya, kita harus waspada, hati-hati di jalan, tapi juga semoga saja semua jalan raya di Indonesia ini jalannya bisa diperbaiki kalau ada yang rusak. Sementara di Jalan Geria Utama di Pademangan, Jakarta Utara, jalannya juga ambles, mengalami kerusakan karena mobil truk pengangkut trafo yang melebihi kapasitas, pemirsa. Nah, ini juga sangat-sangat berbahaya ya, kita lihat ya, kebayang ketika kita pakai motor, hujan, licin, macet, melintasi jalan seperti ini, wah ini kan bisa mengakibatkan situasi fatal ya. Kita bisa lihat jalur ambles lebih rendah kira-kira 50 cm dari jalur yang berada di sebelah kanannya. Sekitar jalan ambles sudah ditaruh kon jalan berwarna orange ya sebagai penanda, tapi kayaknya itu belum cukup, harus segera diperbaiki. Sementara proses perbaikannya juga masih berlangsung, semoga bisa segera diperbaiki. Resmi menerbitkan stimulus ekonomi selama Ramadan dan Lebaran 2026, diantaranya bansos dan diskon. Pemerintah memberikan diskon tarif transportasi jelang Lebaran lebih dari 900 miliar rupiah yang bersumber dari APBN dan non-APBN. Pemirsa, semua transportasi darat, transportasi laut, transportasi udara hingga layanan pelabuhan mendapat besaran diskon tarif bervariasi mulai 17% hingga 100%. Berdasarkan data, ada 110,43 juta orang melakukan perjalanan pada libur Natal dan Tahun Baru 2025. Hal ini mendorong pertumbuhan ekonomi mencapai 5,39% pada kuartal keempat. Catatan pertumbuhan ekonomi tersebut membuat pemerintah kembali memberikan stimulus ekonomi berupa diskon tarif transportasi untuk merayakan Lebaran tahun 2026 nanti. Pada tahun ini dalam rangka libur Hari Besar Nasional, pemerintah memberikan stimulus ekonomi berupa diskon transportasi. Total anggarannya adalah 911,16 miliar berasal dari APBN maupun non-APBN. Khusus untuk di tempat ini, PT Kereta Api itu untuk perjalanan periode tanggal 14 sampai dengan 29 Maret 2026 diberikan diskon tarif sebesar 30%. Sekali lagi 30% dari harga tiket, targetnya 1,2 juta penumpang. Kemudian angkutan laut, PT Pelni, untuk periode 11 Maret sampai dengan 5 April, diskon tarif sebesar 30% dari tarif dasar dan targetnya 445.000 penumpang. Demikian pula angkutan penyeberangan ASDP, tanggal 12 sampai 31 Maret, diskon tarif 100% dari jasa ke pelabuhan. Target jadi 100%-nya dari jasa ke pelabuhan. Kemudian targetnya adalah 945.000 unit kendaraan dan 2,4 juta penumpang. Angkutan udara untuk periode 14 sampai 29 Maret 2026 dengan diskon tarif antara 17-18% untuk kelas ekonomi dan perjalanan dalam negeri, targetnya 3,3 juta penumpang. Selain diskon tarif transportasi, pemerintah telah menyiapkan anggaran paket stimulus ekonomi klaster bantuan sosial pangan selama Ramadan dan Lebaran 2026, nilainya 11,92 triliun rupiah. Menteri Sosial Saifullah Yusuf menegaskan paket stimulus ekonomi bantuan pangan yang digelontorkan khusus selama Ramadan dan Lebaran ini untuk mendorong daya beli dan mobilitas masyarakat selama Hari Besar Keagamaan Nasional. Bantuan pangan disalurkan selama 2 bulan yang dimulai pada bulan Ramadan atau Februari 2026. Target penerima manfaat sebanyak 35,04 juta keluarga penerima manfaat. Untuk bulan Januari, Februari, dan Maret. Artinya ini insya Allah sampai Lebaran. Penerima manfaat itu sifatnya dinamis karena kita berpedoman kepada
data tunggal yang telah dimutakhirkan secara berkelanjutan oleh BPS. Maka itu penerima manfaat bisa jadi di triwulan pertama dapat, di triwulan kedua dapat, mungkin di triwulan kita tidak dapat. Atau sebaliknya, ada yang belum pernah mendapatkan, nah sekarang kemudian mendapatkan bantuan sosial. Selain menyalurkan paket stimulus ekonomi, bantuan pangan, dan diskon tarif transportasi, pemerintah juga menerbitkan aturan Work from Anywhere atau WFH selama libur lebaran bagi ASN dan karyawan swasta. Tingginya mobilitas masyarakat selama libur lebaran diyakini dapat mendongkrak pertumbuhan ekonomi di kuartal pertama tahun ini. Untuk itulah Kementerian Ketenagakerjaan menggelurkan program Work from Anywhere atau WFA, program kerja dari mana saja untuk memudahkan perencanaan mobilitas perjalanan. Penerapan skema kerja WFA bagi aparatur sipil negara atau ASN, bagi pekerja swasta yang memang diharuskan untuk masuk kerja di libur lebaran. Menteri Ketenagakerjaan Yasirli menegaskan, skema ini merupakan fleksibilitas lokasi kerja yang berlaku selama 5 hari, yakni pada tanggal 16, 17, 25, 26, dan 27 Maret 2026. Pelaksanaan WFA tersebut dimaksudkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi pada triwulan 1 tahun 2026 dengan tetap menjaga produktivitas kerja. Oleh karena itu, kami menghimbau kepada Gubernur, Bupati, Wali Kota untuk menghimbau kepada seluruh perusahaan agar memberikan kesempatan bagi pekerja atau buruhnya untuk melaksanakan pekerjaan dari lokasi lain atau yang disebut dengan work from anywhere pada tanggal 16 dan 17 Maret 2026. Pemprov Jakarta menjamin ketersediaan pangan untuk Ramadan, Idul Fitri, dan hari besar lainnya dalam kondisi aman. Hal ini disampaikan Gubernur Jakarta Pramono Anung usai rapat paripurna membahas persiapan Ramadan dan Idul Fitri. Sejumlah hal dibahas, diantaranya monitoring rutin ketersediaan bahan pangan, penerapan early warning system terhadap harga pangan, di mana dalam kesempatan ini Gubernur Pramono menghimbau warga Jakarta tidak panik buying karena ketersediaan pangan di Jakarta relatif aman. Maka ketersediaan pangan untuk Ramadan dan juga Idul Fitri di Jakarta, termasuk hari-hari besar lainnya, apakah itu Imlek atau Nyepi dan sebagainya, Jakarta dalam kondisi yang aman karena cadangannya mencukupi untuk itu. Kemudian juga untuk subsidi pangan, kami melihat bahwa hampir semua komoditas di Jakarta sekarang ini relatif terkontrol dengan baik. Dan kami dalam kesempatan ini juga, kalau kemudian belajar dari peristiwa Natal kemarin atau Tahun Baru, ketika ada yang kemudian ingin memboikot daging dan sebagainya, kami hanya menghimbau karena ketersediaan pangan di Jakarta sangat mencukupi, tidak usah ada panik buying dan sebagainya. Karena pemerintah DKI Jakarta menjamin bahwa ketersediaan bahan pangan maupun daging dan sebagainya Jakarta adalah mencukupi. Pemerintah melalui Kementerian Haji dan Umroh menyiapkan terobosan baru untuk layanan konsumsi jemaah haji tahun 2026. Menteri Haji dan Umroh Muhammad Irfan Yusuf meluncurkan program Beras Haji Nusantara, memastikan jemaah menikmati nasi premium dari tanah air selama di Tanah Suci. Program Beras Haji Nusantara diperkenalkan dalam rapat koordinasi terbatas di Jakarta pada Senin pagi kemarin. Total kebutuhan beras untuk lebih dari 205.000 jemaah dan petugas haji tahun ini mencapai 2.280 ton. Jumlah ini untuk memenuhi kebutuhan 78 kali makan di Mekah, 27 kali di Madinah, dan 6 kali di Armuzna. Menhaj menegaskan beras yang dikirim bukan kualitas biasa, melainkan spesifikasi premium long grain dengan tingkat pecahan maksimal 5%, sehingga selain menjaga cita rasa, langkah ini juga ditargetkan menghemat anggaran dengan harga yang lebih kompetitif dibandingkan harga pasar di Arab Saudi.